Oke. Kulkas episode apabila adik nikah duluan. Tag 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Kulkas Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring. Gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT, Pak. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas, friend. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan wahyu. Kulkas Ngadem yuk. sekarang kita gak ngatrok ya, Pak. Setelah kemarin putar-putar di Bandung Zoological Garden dan sekarang Niatnya kita ngatrok. Tapi beberapa tempat overbooking. Cuman ada beberapa kendala, Pak ya. Betul. Dan akhirnya kita syuting di tempat paling jauh. Komplek Bumi Harapan. Komplek Bumi Harapan ya. Ini di dari rumah Pak Ang. Halaman Masjid Al Inayah, Komplek Bumi Harapan. Insya Allah kita sudah izin pada pengurus. Insya Allah ya. Oke Pak, sekarang kita akan bicara tentang bila adik nikah duluan. Horor banget. Ini horor dan tragis, Pak. Tragisnya kenapa? Pengalaman. Oke. Adiknya anaknya sudah gede-gede ya? Iya. Oke. Jadi Pak gini, bila adik nikah duluan ya sekarang. Seperti apa itu Pak kalau adik nikah duluan Pak? Dan soalnya di kalangan masyarakat kita tuh kadang dianggap tabu Pak. Oke. Bahkan tidak sedikit yang dijudge adik durhaka gitu Pak. Benar. Padahal itu udah siap adiknya dengan calon suaminya, sementara kakaknya belum punya calon dan bingung orang tuanya dan lain sebagainya. Gimana Pak menurut Bapak kalau kayak gini? Kalau menurut saya itu bukan sesuatu yang tabu. Ya, itu bukan melahirkan nanti judgement adik durhaka dan lain sebagainya. Itu, Pak. Kalau ada kasus adik mau nikah duluan kakaknya belum, itu nanti ini fakta ini akan memantik apa yang disebut dengan segitiga beban psikologis. Ada segitiga beban psikologis. Segitiga beban psikologis ini kalau tidak digunting itu nanti akan melahirkan masalah. Dari satu masalah lahir masalah berikutnya yang kadang itu menjadi mumet, ngejelimet dan luar biasa ruwetnya gitu. Saya melihatnya keruwetan mungkin kearifan lokal melihat bahwa karena menjadi ruwet fakta itu lahirlah statement tabu misalnya. Kalau saya ngelihatnya itu ruwet ya Pak ya. Nah, segitiga beban psikologis itu seperti apa Pak? Begini, segitiga beban psikologis itu pertama, bila adik ingin nikah duluan kakaknya belum ada jodoh, itu akan pertama jadi beban siapa? Orang tua. Jadi orang tuanya akan punya beban. Yang kedua akan jadi beban kakaknya. Yang ketiga akan jadi beban adiknya. Nah ini yang saya sebut dengan segitiga beban psikologis. Bebannya terutama di psikologis. Yang kadang untuk mengurainya begitu sulit. Hingga fakta ini seringkali membuat tiga aspek ini menjadi mumet, ruwet, bahkan stres. Bahkan ada yang depresi menghadapi hal ini. Bahkan ada yang depresi. Susah gitu. Soalnya ini pilihan sulit. Nah Pak, terus ketika kita ada tadi ya segitiga beban psikologis, tentu ini adalah beban orang tua juga pertama Pak ya. Sementara adiknya tuh siap nikah dengan calon suaminya yang sudah narikan nikah kalau kata orang Sundanya Pak ya. Sementara kakaknya belum punya Pak. Nah ini gimana Pak? Beban orang tua juga nih. Saya milih yang mana nih gitu. Setiap orang tua pasti inginnya kan terstruktur. Yang nikah duluan tuh yang paling gede. Betul. Ya, satu. Pasti nikahnya seperti itu. Inginnya adiknya nanti setelah kakaknya. Tapi misalnya ini faktanya adiknya yang punya jodoh duluan. Kakaknya masihnya belum. Kan ini jadi masalah berikutnya. Ini menjadi beban bagi orang tua. Nah, kadang beban orang tua akan semakin bertambah ketika adik dan kakak terjebak pada egosentris. Jadi pusat menyelesaikan masalahnya adalah ego. Misalnya begini, kata si kakak, yang harus nikah saya dulu. Kata si adik, sok atuh buru, saya udah ada jodohnya. Gitu. Oke, heula sabar. Adik dan kakak berantem karena persoalan egosentris. Ini akan menjadi masalah bagi orang tua. Gitu. Orang tua kadang juga ada masalah tambahan. Misalnya cek ayahnya, udahlah si adik dulu nikah. Sementara ibunya jangan kakaknya dulu. Antara
suami dan istri kadang terjebak pada konflik. Nah, ini juga menjadi beban. Beban bagi orang tua akan semakin bertambah ketika adik dan kakak terjebak pada konflik internal karena persoalan jodoh ini. Iya, betul. Nah, ini menjadi beban yang saya kira cukup berat. Dan ini menjadi beban bagi orang tua. Ujung-ujungnya nanti gitu, orang tua itu terjebak pada apa yang disebut metafor seperti makan buah si malakama. Iya. Dimakan ayah mati, tidak dimakan ibunya mati. Mengizinkan adiknya nikah, si kakak sakit hati, menolak adiknya untuk nikah, adiknya yang sakit hati. Dan itu sama-sama bahaya. Sama-sama itu bahayanya. Maka dalam konteks ini sang orang tua kadang terjebak pada apa yang disebut dengan make muke. Maju kena, mundur kena. Ini beban yang pertama dihadapi orang tua. Beban, oke, orang tua ya Pak ya. Terus Pak, ternyata di dalam segitiga beban psikologis tadi ada juga tanggung jawab dan beban sebagai kakak. Kakak, yang kedua pasti si kakak jadi beban. Pasti secara naluriah misalnya. Kakaknya Remon punya adik misalnya. Remon sebagai kakak, pasti secara naluriah yang pingin nikah saya duluan, jangan kamu adik dulu, bukan. Pasti secara naluriah seperti itu. Pingin kakak dulu lah ya. Apalagi kalau ada kesamaan gender. Nah, kakaknya perempuan, adiknya perempuan. Pasti itu kakak yang perempuan dulu inginnya kan kayak gitu. Ya, Pak. Soalnya laki-laki pun juga sama gitu. Bisi hese dan lain sebagainya. Yang kedua, bila disalib adik akan ada citraan. Kakak itu lemah di hadapan dirinya sendiri. Anjir, adik orang geus boga, ari urang teh itu lemah kan? Satu. Yang kedua, di depan orang tua juga seperti kalah dalam bersaing. Nah, itu Pak. Di depan orang tua. Yang paling berat di hadapan tradisi. Masyarakat sekitar ketika tahu bahwa adik kita mau nikah, kita belum, itu sering kali nyinyir. Anjir, mana elek ku adik sih mau. Wah, itu jadi beban yang berat saya kira. Beban si kakak. Lalu beban akan semakin bertambah ketika orang tuanya ngeburu-buru atau cari jodoh. Padahal mencari jodoh itu tidak semudah belanja online. Tidak semudah beli kangkung. Cari jodoh itu susah. Coba kalau kamu disuruh-suruh, cari ya tuh secepatnya jodoh. Itu kan jadi beban, dah hese. Ada di Shopee. Hese kan kayak gitu. Shopee COD, datang langsung bayar kan gitu ya. Di satu sisi mempertahankan harga diri, ditekan orang tua, ditekan oleh lingkungan, ujung-ujungnya jadi baperan. Kalau zaman saya dulu, kakak yang baperan karena mau disalib nikah oleh adiknya itu disebut GAA. GAA itu apa, Pak? Gede amak anjir. Gitu. Jadi temperamental gitu. Ada tukang foto kan itu jadi gede amak. Gede amak lah. Gede amak lah, baperan gitu. Siap. Dan ternyata itu ya jadi beban ya. Jadi beban. Beban orang tua, beban kakaknya juga udah pasti ya. Pasti. Dan ternyata Pak ya dalam segitiga beban psikologis tadi ini juga jadi beban adik Pak. Pasti. Si adik yang sudah punya jodoh itu juga ada beban ketika kakaknya belum punya jodoh. Satu. Setiap adik pasti secara naluriah ingin yang nikah tuh kakak dulu, jangan saya. Tapi faktanya kakaknya susah wae dapat jodoh. Dia dapat jodoh satu. Kedua, bila orang tuanya setuju, udah adik kamu aja nikah, kakak kamu belakangan. Itu juga akan beban. Bagaimana dia cara misalnya memperlakukan kakaknya. Ditambah brand gini, misalnya jadi beban juga. Sepanjang kakaknya belum nikah, meskipun dia sudah nikah, itu akan tetap jadi beban. Dua. Tiga, beban akan semakin bertambah misalnya ketika ibu dan orang tuanya tidak merestui adik, jangan dulu nikah, kakak dulu. Padahal dia sudah punya pasangan yang sangat dekat, calon mertuanya juga sudah sangat sayang dan ingin ngeburu-buru nikah. Betul. Beban ketiga tuh. Beban keempat bagi adik misalnya, jika harus nunggu kakak dulu lalu tidak diizinkan oleh orang tuanya menikah, lalu dari pasangannya itu ngasih pilihan. Kalau kamu nggak mau ngelamar saya, nggak mau segera saya nikah, kata calonnya, sudah hubungan kita putus di sini. Masalah nggak? Masalah. Itu dampaknya gitu. Sama yang si adeknya kasihan. Masalah akan tambah besar. Calon suaminya tidak mutusin, tapi terjalin hubungan yang tanpa status. Wah, itu lebih bahaya. Nah, itu lebih bahaya. Maka di sana tangan-tangan setan akan ikut melakukan intervensi. Hubungan tanpa status yang lebih mengedepankan kedekatan hati, udah sangat dekat, maka itu akan sangat dekat dengan perzinahan. Itu jadi beban bagi si adik. Ada 5 beban bagi adik yang lebih besar sesungguhnya. Oke.
Terus Pak, kalau gitu seperti apa sih Pak sikap orang tua harusnya Pak? Orang tua tuh harus ikhtiar lahir batin. Kalau ada kasus seperti itu, adiknya sudah punya jodoh, kakaknya belum. Ikhtiar batinnya apa yang harus dilakukan? Satu, sholat istihoroh. Sholat istihoroh. Rumus dari agama gitu. Kenapa harus sholat istihoroh? Sebab kan gini, as-sholatun nur. Sholat itu adalah cahaya. Bila orang tua dihadapkan pada masalah, lalu sholat istihoroh, Allah akan memberikan cahaya untuk ngambil keputusan yang paling tepat. Satu. Ikhtiar lahiriahnya selain batiniahnya, lihat, selesaikan masalah itu secara bijaksana. Bagian dari kebijaksanaan, timbang maslahat dan madaratnya. Sekarang kalau si adik sudah punya calonnya nih, calon mertuanya sayang, calon suaminya kerjanya sudah mapan. Sementara kalau dipending tidak nikah dulu, nunggu kakaknya yang belum jelas, ukur mana maslahatnya, mana mafsadatnya. Pasti terlihat Pak. Pasti terlihat. Apakah nanti calon si suami si adik itu belum siap gitu secara nafkah, itu juga jadi pertimbangan. Jadi pertimbangan. Ya, Itu harus jadi pertimbangan. Pertimbangan terakhir, bersandarlah pada dalil-dalil agama. Nah, itu. Rujukan kita terakhir adalah pada dalil agama, Bren. Gitu. Orang tua harus dekat dengan agama supaya ketika dihadapkan pada masalah seperti ini bisa punya jalan untuk win-win solution. Ada win-win solution. Kayak win-win solution. Kemudian Pak, emang di dalam Islam tuh kalau ada orang yang udah siap menikahi seseorang, terus orang tuanya tuh udah harus buru-buru menikahkan gitu Pak? Ini ada satu hadis yang harus dipertimbangkan. Begini kata Rasulullah, ma'syarus syabab. Wahai kalian para pemuda, juga mungkin wahai kalian para pemudi, manis tato amin kumul ba'ah. Bila kalian sudah mampu untuk menikah, segeralah menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Dengan cepat menikah itu akan menundukkan pandangan kita. Moal luak liuk lah, daharoy kopi luak moal. Gitu kalau nikah. Kemudian wa ahsanu lil farji, dengan cepat menikah itu akan menjaga kemaluan. Tetapi wa mal lam yasati fa bisaum. Hasrat nafsu sudah gede pingin nikah tapi belum mampu, selesaikannya dengan saum. Pali bis saum, bukan pali bis sobun, bukan. Terus Pak, kan katanya ada yang kalau terburu-buru itu adalah perbuatan. Oke, itu kata Rasulullah, al-ajalah minasyaitan. Buru-buru itu dari setan. Dari setan kan? Di masjid sudah qomat misalnya, kita ingin ke masjid. Nggak usah buru-buru, santai aja. Slow aja. Karena niat kita untuk sholat jamaah sudah dapat tuh. Untuk sholat sekalipun jangan buru-buru. Tapi ini kata para ulama di Hilyatul Aulia karya Abu Nu'aim Al-Asbahani, dia nyebut ada 5 hal yang harus buru-buru dilakukan oleh muslim. 5 hal. Meskipun al-ajalah minas syaitan, buru-buru itu dari setan, tapi ada 5 hal yang harus buru-buru. Apa? 1. Bila datang tamu, buru-buru disuguhan. Disuguhan bahasa Indonesianya itu apa? Geksor. Baru duduk sudah dikasih makan. Harus seperti itu, harus buru-buru. Ini mah tamu udah lama diantep, padahal di depan ada bupe, ada kue. Ada kue monde, tamu hotel gitu ya, kapan diturunkan? Dek, dari mana? Saya dari Cibiru. Oh, Cibiru. Sebenarnya dekat nggak ke kampus UIN? Sangat dekat. Gimana jaraknya? Seperti dari sini ke kue. Sampai kode sekeras itu. Sampai harus seperti itu kode. 1, buru-buru kalau ada tamu. Yang kedua, buru-buru itu yang harus disegerakan bila ada jenazah yang sudah meninggal, orang meninggal, segera diurus. Segera dimandikan, segera dikuburkan. Jangan nunggu terlalu lama. Itu harus disegerakan. Kan tahu bahayanya kalau mayat disimpan aja. Nah, 2. Yang ketiga yang harus buru-buru itu Biu, bila punya hutang sudah sampai jatuh tempo, buru-buru dibayar. Horor. Males. Bahkan sekarang mah hebat, anu boga hutang lebih galak tibatan nagih kan. Ini salah. 3. Yang keempat yang harus buru-buru itu, bila berbuat dosa segera buru-buru taubat. Itu taubat. Hari ini berbuat dosa, jangan nanti taubat keburu meninggal. Dan yang kelima kata para ulama, bila punya anak perempuan sudah ada jodohnya, buru-buru nikahkan. Oh itu. Jadi seorang orang tua ketika adiknya sudah punya jodoh, kakaknya belum, dan hubungannya sudah dekat, segera nikahkan adiknya. Itu harus buru-buru. Harus buru-buru ya. Karena man jawwaja bintan tawajjahallahu yaumul qiyamah tajul muluk. Siapa yang segera menikahkan anak gadisnya, tentu karena sudah punya jodoh, maka orang tua nanti di akhirat akan diberi mahkota oleh Allah. Mahkota kerajaan Tajul Muluk. Okay. Sebab nanti akan bahaya jika anak perempuan kita sudah punya jodoh, dilambat-lambat untuk nikahnya, bisa berbahaya. Bisa berbahaya. Sangat berbahaya. Kemudian Pak, selain itu apalagi pertimbangan orang tua untuk menikahkan adiknya dulu ini Pak? Pertimbangannya begini,
harus melek hukum tentang nikah. Kan hukum nikah itu bisa haram, bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah. Tergantung kondisinya kan, al-hukmu yadurru ma'ilati wujudan wa adaman. Maksudnya begini, bila misalnya contoh Denny baru umur 15 tahun, pengen nikah, belum punya pekerjaan misalnya, belum punya apa-apa, 15 tahun pengen nikah, itu hukumnya haram. Haram. Mau menghidupi istrinya bagaimana? Itu masih haram. Gitu ya. Kemudian berikutnya misalnya hukum nikah bisa sunnah misalnya. Siapa? Bio misalnya pingin nikah, pekerjaan sudah ada misalnya, segalanya sudah ada. Tapi masih kuat nahan untuk tidak berbuat dosa. Nah, itu hukumnya sunnah. Tetapi begini, kalau bio misalnya sudah punya calon, kemudian syarat untuk ke jenjang pernikahan sudah ada, kerjaan sudah punya, lalu syahwat tidak bisa ditahan, bisa wajib, itu hukumnya nikah. Jadi maka bila si adik sudah punya calon, kakak belum punya calon, adik hubungan dengan calonnya sudah sangat dekat, wajib hukumnya nikah itu. Bukan lagi sunnah. Jadi orang tua brand harus melek agama. Melek agama tentang hukum pernikahan itu kayak gitu. Kemudian Pak, kalau orang tua tuh berpandangan adik itu tetap tidak boleh melangkahi kakaknya. Kemudian ia memvonis kalau adiknya ini tidak boleh menikahi duluan gitu. Gimana itu Pak? Begini, kalau tetap otoriter seperti itu, tetap otoriter, jangan adik, pokoknya nunggu kakak dulu, nanti nggak boleh nikah dulu. Ini pahami, banyak fakta kayak gini, Bren. Keterlambatan nikah sang kakak itu bisa menghambat lambatnya nikah sang adik. Nah itu ya. Oke. Yang kedua, bila sang adik nikah harus nunggu kakaknya dulu, sementara kakaknya masih tetap belum punya jodoh, maka seumur hidup adiknya tentu tidak akan menikah. Nungguin kakaknya aja dulu, sementara kakaknya belum punya jodoh. Kakaknya sulit. Dan banyak fakta begini, banyak fakta orang sekeluarga misalnya tidak nikah karena anak yang paling gedenya belum nikah. Itu pertimbangkan, itu efek dari otoriternya orang tua. Ada apa di saya? Di kampung saya juga ada. Berarti banyak ya. Malah bagi sobat gadam juga di kampungnya masing-masing ada masih kejadian 1-2 kayak gitu. Malah bagian dari famili kita juga, famili saya juga ada yang seperti itu. Nah, kemudian Pak, kalau di dalam agama itu tidak ada persyaratan adik itu tidak boleh nikah duluan. Benar. Kemudian di kalangan masyarakat itu justru hambatan ini di kalangan masyarakat Pak ya. Ada beberapa tanggapan masyarakat gitu. Nah, seperti apa Pak kalau gitu? Oke, bener banget. Gini, di agama itu tidak ada syarat. Ketika adik mau nikah harus disyaratkan kakaknya nikah duluan. Nggak ada di syarat fikih yang saya tahu. Nggak ada. Nggak ada. Iya, betul. Gitu, nggak ada. Tapi di fakta sosial, kalau seorang adik nikah melangkahi kakak, seringkali disebut adik durhaka kan? Durhaka lah. Nah, ini di sini ada semacam pertentangan antara agama dan tradisi. Seperti itu. Nah, ada banyak aturan di sekitar kita yang ditetapkan berdasarkan adat tradisi. Nggak apa-apa. Kadang kan adat mukamah. Adat itu bisa menjadi hukum. Nah, tetapi kalau aturan dari adat itu bertentangan dengan agama, pilihlah agama. Kan ada gini, kata Rasulullah bersabda, kullu sartin laisa fi kitabillahi azza wa jalla walau kana mi'ata syartin fahuwa batilun. Artinya apa coba Bren? Seluruh syarat yang tidak ada dalam kitabullah, dalam Al-Quran gitu, meskipun jumlahnya itu banyak, ada 1000 syarat, itu bisa batal. Oh gitu? Sekarang adik misalnya, tidak ada dalam Islam, adik ketika menikah harus nunggu kakaknya dulu nikah, nggak ada. Di tradisi ada, kita pilih yang mana? Kita pilih dalam agama. Ya. Setiap syarat yang ditentukan bukan dari kitab Allah, meskipun ada 1000 syarat, batilun. Itu batil kalau bertentangan dengan agama. Gitu. Nah itu jadi seorang adik yang nikahi kakak duluan karena hukum nikahnya sudah wajib dulu adiknya ketimbang kakaknya yang belum punya jodoh, itu maafin muskilah, nggak masalah dalam agama. Iya. Itu kalau toh ada beban psikologis nanti selesaikan secara adat lah. Oke Pak, kemudian terakhir nih Pak, terus apa sih yang harus dilakukan oleh adik dan kakak lah khususnya gitu Pak untuk menyikapi pernikahan ini Pak? Oke, semuanya harus sadar bahwa hidup di dunia ini tidak lepas dari skenario Allah. Inna kulla sain khalaqnahu biqadarin. Allah punya skenario terindah bagi kakak, punya skenario terindah bagi adik. Mungkin skenario Allah untuk dalam jodoh adiknya duluan, kakaknya harus nerima, harus sadar kepada aspek itu ya. Kemudian yang berikutnya,
semua pihak itu harus saling bahu-membahu untuk menikahkan. Jadi dalam nikah itu ketika ada seseorang yang mau nikah punya jodoh, semua harus bahu-membahu membantu. Kan gini, wangkihul ayama minkum wassalihina. Nikahilah orang yang bujangan di antara kalian dengan orang soleh dan lain sebagainya. Kata para mufassir, ketika ada orang yang mau nikah, gitu udah jadi jodohnya, harus bahu-membahu untuk segera dinikahkan. Sampai-sampai jika ada keraguan misalnya, iyakunu fuqara yughnihumullah. Jika kita fakir, gitu, padahal sudah ada jodoh, nikahlah. Allah itu nanti akan mengkayakannya. Ini bisa dilihat dalam Quran Surah An-Nur ayat 32. Jadi kalau kita sudah punya jodoh, sementara persoalan rizki masih gamang, tapi jodoh udah ada, nikahlah nggak apa-apa. Sampai kata ayat ini, iyakunu fuqara yughnihumullah. Kalau kamu fakir untuk nikah itu, nikahlah. Nanti Allah akan mengkayakan kamu. Itu harus itu tadi kan sekalipun ada pertimbangan apa namanya, ekonomis, tapi kalaupun jodohnya yakin, itu udah jaminan Allah. Lalu bila sang adik nikah duluan, maka bangunlah komunikasi yang empatik dan respektif antara adik dan kakak. Harus dua-duanya seperti itu. Bisa jadi kan susahnya kakak mencari jodoh, bisa jadi yang menjadi mudah dipantik dengan adiknya nikah duluan. Banyak yang seperti itu. Tidak jauh lama setelah adiknya nikah, kakaknya nikah. Bolehlah nanti sang adik ngasih hadiah misalnya sama kakaknya. Nggak masalah, minta izin dulu. Jadi logikanya justru jangan dibalik Pak ya. Kalau adik duluan nanti kakak susah, justru jadi pemantik Pak ya. Malah jadi pemantik mudahnya bener, seorang kakak untuk mendapatkan jodoh. Oke. Oke, jadi pengalaman hidupnya seperti itulah ya. Oke, kalau gitu Pak, saya nelpon dulu nih sama si Mama. Assalamualaikum, Mah. Udahlah, insya Allah ikhlas kakak. Istighfar. Ini soalnya was kita ini nikahnya adiknya dulu. Oke. Tapi kan saya mau Pak karena pilihan. Karena tidak ada ya. Oke Sobat Ngadem, gitu aja ya penjelasan tentang adik yang nikah duluan. Luar biasa sekali, membuka horizon baru, membuka wawasan baru bagi kita. Ternyata harus disegerakan Pak ya. Segerakan. Dan kita harus sama-sama ikhlas, dan kita harus ada solusi dari segitiga beban psikologis tadi Pak ya. Ya, harus segera digunting segitiga beban psikologis. Tapi Bren, jawaban atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang paling benar. Tanyalah pada narasumber yang lain, sebab wawasan keilmuan Islam itu begitu luas. Tapi insya Allah yang benernya dari agama, yang salahnya mungkin dari kesalahan saya pribadi. Oke. Jangan lupa teman-teman Sobat Ngadem, like, komen, dan subscribe di mana Pak? Kulkas, kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas, friend. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan wahyu. Kulkas ngadem yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.